Hidupku tanpamu tak terkira, kasih-Mu padaku dan mulutku selalu menyembah-Mu. Gunung bersorai, laut bergelora, lutut bertelut
Shalom warga kerajaan, kita bertemu kembali dalam program Voice of Victory. Program yang hadir untuk membangun hidup dalam kebenaran firman dan nilai-nilai kerajaan Allah. Saudaraku, kita semua pernah dengar khotbah tentang berbuah. Tapi jujur, kebanyakan dari kita tidak tahu buah apa yang sebenarnya Yesus maksud. Kita berpikir berbuah berarti rajin ke gereja, aktif pelayanan, atau punya kehidupan doa yang teratur. Padahal Yesus menetapkan standar yang jauh lebih dalam. Standar itu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk membebaskan kita dari hidup yang kelihatan rohani, tapi tidak mengubah apapun di sekitar kita. Saya ingin membacakan ayat landasan firman untuk kita merenungkan firman pada pagi hari ini. Yohanes 15 ayat 8 berkata, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Dan di ayat 16, Yesus mengatakan, "Akulah yang memilih kamu dan Aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah." Perhatikan di sini kata pergi. Buah itu harus bergerak keluar dan mengubah sesuatu. Sebelum masuk lebih dalam, ada satu kata yang perlu kita pegang dulu. Kata itu adalah meno. Yesus menggunakannya di Yohanes 15 ayat yang keempat. "Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu." Dan dalam perikop yang sangat pendek ini, Yesus mengulang kata itu sebanyak 8 kali. Itu bukan kebetulan, itu kata penting. Meno artinya tinggal, bukan sekedar mampir, bukan kunjungan yang singkat, tapi tinggal sungguh-sungguh dalam hadiratnya, seperti Adam di Eden sebelum kejatuhan, di mana segala sesuatu mengalir bukan dari usaha, tapi dari keintiman dengan Sang Raja. Dari sinilah 3 buah itu akan muncul. Poin yang pertama, buah karakter. Galatia 5 ayat 22 menyebutkan buah roh dalam bentuk tunggal, bukan buah-buah. Berarti kalau disebut buah, itu berarti satu kesatuan karakter yang tumbuh bersamaan ketika kita tinggal dalam Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri. Jadi ini bukan daftar target rohani yang kita kejar. Ini adalah wajah Kristus yang perlahan muncul dalam hidup kita. Buah karakter tidak bisa dipalsukan dalam jangka panjang. Bukan sikap kita di atas mimbar yang membuktikannya, tapi bagaimana cara berbicara kepada asisten rumah tangga kita. Bagaimana responmu ketika rekan kerja mengambil sebuah prestasi di atas pekerjaan kita. Di sanalah buah karakter yang sesungguhnya terlihat. Poin yang kedua, buah relasi. Yohanes 13 ayat 35, Yesus berkata, "Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Buah relasi berarti kehadiran kita membawa kehidupan kepada orang-orang di sekitarmu, termasuk orang yang belum mengenal Kristus. Tanyakan hal ini kepada dirimu. Apakah teman kerjamu yang tidak percaya Tuhan merasa lebih aman ketika berbicara kepadamu? Apakah orang-orang di sekitarmu merasa lebih dilihat dan lebih dihargai setelah berinteraksi denganmu? Itu bukan hasil program penginjilan. Itu hasil dari seorang yang penuh dengan kasih Kristus. Sehingga kasih itu mengalir keluar dengan sendirinya. Poin yang ketiga, buah transformasi. Matius 5 ayat 13, Yesus menyebut muridnya sebagai garam. Garam tidak berteriak, garam bekerja dari dalam dan mengubah segalanya. George Eldon Ladd, seorang ahli dalam Kingdom Theology, menegaskan bahwa kerajaan Allah bukan hanya tentang keselamatan pribadi, tetapi tentang pemulihan seluruh tatanan ciptaan yang rusak akibat dosa. Artinya seorang dokter Kristen yang berbuah menolak suap dan memperlakukan pasien yang miskin dengan martabat yang sama seperti
pasiennya kaya. Seorang pengusaha Kristen yang berbuah membangun bisnis yang adil di tengah ekosistem yang serakah. Buah transformasi selalu bergerak keluar dari keintiman dengan Kristus menuju dampak yang nyata di dunia ini. Saudaraku, warga kerajaan Allah, ketiga buah ini bukan program yang dijalankan sendiri. Semuanya mengalir dari satu sumber yang sama, yaitu tinggal dalam Kristus, meno. Adam kehilangan buah itu ketika dia keluar dari hadirat Tuhan. Tapi Yesus membuka jalan kembali. Dan kali ini tidak ada yang bisa mengusirmu keluar karena Kristus sendiri yang tinggal di dalam. Tinggallah dalam Dia, biarkan karakternya terbentuk, kasihnya mengalir, dan kerajaannya mengubah dunia di sekitarmu melalui hidup kita, melalui kita representative of Christ Kingdom. Itulah murid yang berbuah. Inilah Voice of Victory. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami akan memuliakan Tuhan dari seluruh pekerjaan kami, kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, memuliakan Bapa di sorga. Semuanya itu menjadi wujud penyembahan kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin, amin, amin.